Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati masa pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami ujian yang berat. Karena Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha pada tahun ke-10 setelah bisa meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memiliki orang disegani yang menjadi pembelanya, sementara pada saat yang sama sikap permusuhan dan kebencian kaum musyrikin semakin bertambah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Khadijah meninggal dunia dan pada tahun yang sama, Abu Talib juga meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak sekali musibah setelah kematian Khadijah, karena tadinya Khadijah ibarat menteri beliau yang jujur dalam Islam, beliau membawa seluruh persoalannya kepadanya. Beliau juga mendapatkan deraan musibah pasca kematian Abu Talib, karena Abu Talib adalah pelindung beliau, pemelihara dalam semua urusan beliau, pembela beliau dan penolong dalam menghadapi kaum beliau. Peristiwa tersebut terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ketika Abu Talib meninggal dunia, orang-orang Quraisy dapat dengan leluasa mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak dapat melakukannya semasa hidup Abu Talib. Karena memburuknya situasi di Mekah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan keluar dari kota tersebut menuju kota Thaif yang terletak 100 km di tenggara Mekah. Di Thaif, beliau menemui 3 orang bersaudara yang merupakan pemimpin kabilah Banu Saqif yang tinggal di kota tersebut. Ketiganya bersedia menemui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengajak mereka masuk Islam dan membantunya melawan musuh-musuhnya. Ketiga pemimpin kabilah ini menolak ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat beliau pergi, mereka mengirim budak dan pelayan mereka untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindar dan berlindung di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Kedua pemilik kebun itu juga berasal dari suku Quraisy di Mekah, dan bersimpati dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengirim budak mereka Adas, seorang penganut Kristen dari Niniwe untuk menawarkannya buah anggur. Menurut beberapa riwayat, saat Adas memberikan makanan tersebut, ia berbicara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan merasa terkesan dengan pengetahuan Rasulullah tentang Nabi Yunus, yang berasal dari Niniwe dan juga dianggap Nabi dalam Islam. Di musim haji Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tenda-tenda rombongan peziarah haji. Mengenalkan diri sebagai nabi yang diberi wahyu dan menyerukan hanya menyembah Allah. Peziarah haji menganggap angin lalu seruan itu. Bahkan ada yang menganggap orang gila mengaku aku sebagai nabi. Tapi ada 2 orang peziarah dari kota Yasrib tertarik omongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Suwaid bin Samit dan Iyas bin Muas. 2 orang ini pernah mendengar kedatangan nabi baru dari orang-orang Yahudi tetangganya. Ketika mendengar ada orang mengaku nabi di Mekah dan membacakan ayat Tuhan menarik perhatiannya. Didatanginya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajaknya diskusi soal ketuhanan. Ketika mereka kembali ke kotanya, diceritakanlah pengalamannya bertemu seorang Quraisy yang mengaku sebagai nabi dan menyerukan penyembahan tauhid. Orang-orang Bani Khazraj dan Aus di Yasrib tertarik dengan cerita itu. Musim haji berikutnya, sebagian peziarah dari Yasrib mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemulah di Bukit Aqobah, tidak jauh dari Mekah. Ada 6 orang. Kami orang-orang Khazraj dari Yasrib, kata mereka mengenalkan diri. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa lokasi pertemuannya di dekat Aqobah, sementara pendapat lain menyebutkan pertemuan terjadi di Mina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian termasuk orang-orang yang menjalin perjanjian dan berteman dengan Yahudi? Beliau mendengar jawaban positif, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk berbincang dengan mereka, memperkenalkan Islam dan membacakan Al-Quran untuk mereka. Informasi simpang siur yang didapat penduduk Yasrib dari umat Yahudi mengenai kemunculan seorang nabi di Mekah menarik perhatian mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menumbuhkan harapan bahwa dengan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib, mereka dapat menghentikan permusuhan dan peperangan yang selama ini terjadi antara 2 kabilah Aus dan Khazraj. Mereka pun kemudian kembali ke Madinah dan menceritakan kemunculan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah.
Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alama Al-Mansyurfuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Namun, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab, dan saat itu belum ada kewajiban salat 5 waktu. Al-Mubarakfuri menyebutkan 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Mi'raj, tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Berikut adalah kisah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai hadits Imam Muslim dalam sanadnya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah didatangi burak, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. Beliau bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku pun keluar, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk anggur dan semangkuk susu. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanyakan, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukalah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam, dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Lalu aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman, dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi darjatnya. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-6. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.
Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawabnya, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Maqmur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya, Baitul Maqmur. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Beliau bersabda, ketika beliau menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada beliau dengan mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam, dia bertanya, apakah yang telah difardukan atau diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Petik 1. Beliau bersabda, salat 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Beliau bersabda, aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, mengurangkan 5 waktu salat dari beliau. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu salat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Beliau bersabda, aku masih saja bolak-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap salat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Maka itulah 50 salat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkanku malu kepadanya. Hadits riwayat Imam Muslim nomor 234. Seringkali masyarakat menggabungkan Isra Mi'raj menjadi satu peristiwa yang sama. Padahal sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan 2 peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini, Rasulullah SAW mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat 5 waktu. Orang-orang Madinah terdahulu merupakan orang-orang istimewa, mereka menerima tawaran Islam dari Nabi SAW dengan baik, seperti kisah Suwaid bin Samit yang telah diulas sebelumnya. Semisal itu juga ada kisah Iyas bin Mu'az yang menjamin delegasi dari Bani Abdul Asyal, mengikat sumpah dengan Quraisy menyelamatkan kaumnya Khazraj, ketika Rasulullah SAW mengetahui berita mereka lantas mendatanginya seraya berkata, adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik? Mereka bertanya, siapa Anda? Nabi SAW menjawab, saya Rasulullah, saya diutus kepada manusia. Saya mengajak manusia untuk menyembah Allah semata, dan tidak berbuat syirik sedikit pun, dan saya diwahyukan Al-Quran. Lalu beliau menceritakan Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Lalu Iyas yang kala itu masih belia, gulam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, demi Allah ini lebih baik dari tujuan kamu datang untuknya. Abu Al-Haisar, kala itu sebagai ketua delegasi, mengambil segenggam kerikil dan melempari Iyas sambil berkata, diam kamu. Iyas pun terdiam. Ketika mereka kembali ke Madinah, tidak lama kemudian Iyas meninggal dunia. Di antara orang yang menyaksikannya menyebutkan dia senantiasa membaca tahlil, takbir, tahmid, serta tasbih hingga ia meninggal dunia.
Tetapi mereka tidak menyebutkan kalau ia mati dalam keadaan Islam. Yang jelas ia merasakan keislaman di majelis tadi ketika ia mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang ia dengar. Hadits riwayat Ahmad 5 halaman 427. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq menyebutkan ketika Allah hendak menampakkan agamanya dan mengagungkan nabinya pada musim haji dan membenarkan janjinya pada tahun ke-11 dari kenabian, beliau keluar menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab seperti lazimnya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sesampainya di Aqobah, beliau bertemu sekelompok orang berasal dari suku Khazraj. Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Hashim bin Umar bin Qatadah dari pemuka kaumnya memberitahukan aku seraya berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu mereka, beliau bertanya, siapa kalian? Kami sekelompok orang yang berasal dari Khazraj, sahut mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kalian termasuk bekas budak Yahudi? Ya, jawab mereka. Maukah kamu duduk karena aku ingin mengungkapkan sesuatu kepada kalian, tanya Rasul. Ya, jawab mereka. Mereka lantas duduk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata, menawarkan Islam, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Disebutkan bahwa Allah memperlihatkan Islam kepada mereka ketika bersama Yahudi terdapat ahli